Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di podcast Latsar CPNS Kabupaten Berau, Angkatan 67, kelompok 1. Di sini kita akan berdiskusi mengenai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, dan loyal. Menurut pendapat teman-teman dan bagaimana pengimplementasiannya. Sebelum itu, perkenalkan saya Mary Octavia selaku moderator di sini, dan di podcast ini juga sudah hadir semua narasumber dari berbagai profesi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung ke intinya. Di sini saya mau bertanya langsung ke Mas Oscar kali ya. Menurut Mas Oscar, berorientasi pelayanan itu apa dan bagaimana implementasiannya sesuai dengan profesinya? Oke, terima kasih Mbak Nurul atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya berorientasi pelayanan itu berarti kita berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, ya, artinya memberikan pelayanan secara puas. Kemudian sikap perilaku atau kode etik yang kita harus tiru dari orientasi pelayanan tersebut, misalnya itu adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi contohnya profesi saya sebagai peranata laboratorium kesehatan terampil atau analis kesehatan itu, yang biasa saya lakukan adalah mempersiapkan kebutuhan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya parameter pemeriksaan itu harus sesuai dengan tempat kerja saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, silakan. Oke, terima kasih untuk Mas Oscar pendapatnya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan? Atau saya tunjuk kali ya, buat siapa ini? Mbak Fitriani mungkin bisa menambahkan? Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit dari contoh pengimplementasian, terutama dalam profesi perawat. Berorientasi pelayan itu contohnya memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga pasien, kemudian merawat pasien sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, kemudian memberikan informasi kepada keluarga pasien mengenai penyakit yang diderita pasien tersebut. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitriani buat pendapatnya. Gimana? Teman-teman yang lain sudah pada ngerti? Siap. Ya, pengerti, Bu. Kalau di sini kan ada akuntabel, mungkin ada yang bisa jelaskan menurut teman-teman apa sih akuntabel itu dan bagaimana pengimplementasiannya? Buat Bapak Rudini bisa bantu saya menjelaskan? Oke, baik, insya Allah bisa. Akuntabel itu merujuk pada kewajiban setiap individu ya, atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemampuan melaksanakan tugas, jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Terus kemampuan untuk menggunakan kekayaan dan milik barang negara itu secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Terus kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Bisa kita dalam lingkungan sehari-hari jujur ya. Berkata jujur, cermat dalam mengambil keputusan, terus datang tepat waktu untuk kedisiplinan. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab itu menggunakan barang tepat fungsinya,
di dunia fasilitas kesehatan, contohnya saya menggunakan alat kesehatan sesuai dengan fungsinya. Terus tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang kita, ya, wewenang jabatan, bekerja dengan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Terus tidak korupsi atau tidak nerima uang-uang suap lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima Baik, kasih. lumayan ya. Cukup. Terima kasih untuk Bapak Rudi. Teman-teman yang lain ada yang bisa nambahkan atau ada pendapat yang lain menurut teman-teman sendiri? Mbak Feni, bagaimana? Sedikit saya tambahkan, Mbak, untuk akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan untuk implementasi sehari-hari. Kemudian menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Itu dari saya, Mbak. Terima kasih ya Mbak Feni buat tambahan penjelasannya. Kalau buat kompeten di sini, ada yang bisa nggak ngajukan diri aja lah kalau yang mau bantu saya buat menjelasin menurut pendapat kalian. Baik Bu Mary, saya coba menjawab yang kompeten ya dengan bahasa yang sederhana. Mungkin kalau untuk kompeten bisa kita pahami sendiri, itu berhubungan dengan kemampuan kita ya. Jadi kita di sini untuk diminta untuk meningkatkan kapasitas kita, seperti meningkatkan kompetensi diri, dua, membantu orang lain belajar. Jadi bukan hanya buat kita saja, tapi buat orang lain juga, untuk meningkatkan kompetensi orang lain. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kalau bisa saya arahkan kepada aktualisasi saya di laboratorium sebagai seorang analis laboratorium, mungkin untuk yang meningkatkan kompetensi diri, bisa kita ambil contoh seperti mengikuti seminar atau pelatihan, workshop, training yang mungkin berhubungan dengan update SOP atau dan lain-lain lah. Kemudian untuk membantu orang lain belajar, simpelnya kita di laboratorium setiap shift melakukan aplusan. Contoh di pagi ke sore itu udah saling share, yang pagi dapat apa, sore dapat apa, mungkin itu simpelnya ya kalau untuk membantu orang lain belajar. Kemudian juga untuk membantu teman-teman mungkin yang magang atau baru masuk, ada senior yang membantu ke juniornya. Kemudian untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ini yang paling simpel sekali, ya bekerja sesuai dengan standar operasional dan instruksi kerja. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin ada yang teman-teman bisa membantu lagi. Luar biasa. Kita kasih aplaus dong untuk Mas Godang. Mungkin ada teman-teman dari profesi lain yang bisa menambahkan atau punya pendapat gitu. Mbak siapa ini? Yang Mbak Yeni kali ya? Ada? Masih mute itu. Yan. Mbak Yeni. Ya, ini masih Suara. aktifkan suaranya dulu. Saya maaf. Baik Mbak Mary, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit mengenai kompeten. Sebagai seorang perawat, tindakan saya yang mengacu pada sikap kompeten yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan, mampu menjadi penyuluh dan konselor bagi klien, melaksanakan tugas yang diberikan, serta mampu melayani dalam keadaan terbatas, serta memberikan pertolongan pertama kepada klien. Baik, itu saja tambahan dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yeni. Buat yang berikutnya, harmoni nih. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Baik, Mbak, mungkin bisa saya kasih contoh kalau untuk yang harmonis. Kalau dari segi yang harmonis, dari katanya aja kan harmonis, biasa yang kayak bisa kita artikan dalam kayak suatu kerjasama antar dalam berbagai lintas sektor, kan dalam kesehatan itu dari banyak profesi. Jadi kita semakin dari faktor-faktor itu kita tersebut kita untuk menghasilkan suatu kesatuan yang luhur supaya
kita dapat bekerja sama sehingga harmonis itu dapat terjalin dengan baik. Kemudian kita kan peran kita sebagai seorang ASN itu kayak posisi sebagai aparatur negara sipil itu dia harus bersikap adil dan netral dan memiliki sikap toleran yang tinggi dan dapat mengayomi kepentingan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kalau sebagai seorang perawat yang harmonis itu bisa diimplementasikan seperti kayak menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, baik itu sesama teman sejawat, pasien maupun keluarga pasien. Selanjutnya juga kayak suka mendorong orang lain untuk kayak saling membantu apa dalam itu pun maupun dari pekerjaan atau dari segi yang lain. Bagus juga kayak membangun harmonis itu dengan membangun lingkungan, menjadikan kalau suasana harmonis itu menjadikan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kita kerja tuh kayak saling percaya. Ya itu mungkin menurut pendapat saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Idul. Mungkin lebih kondusif kali ya di lingkungan kerjaannya. Iya. Terima kasih ya. Untuk yang terakhir nih, Mbak Pindah bisa bantu saya? Baik, siap Mbak Mary. Terhadap materi loyal ya. Sepemahaman saya, loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Implementasinya dalam profesi, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara, contohnya menjaga identitas pasien. Yang kedua bisa mengabdi dan ikhlas, contohnya seperti teman-teman yang ditempatkan di penempatan yang daerah terpencil, mungkin bisa mengabdi dengan ikhlas meskipun jauh dari keramaian. Kemudian mementingkan kepentingan pasien, kemudian menjaga nama baik sesama teman sejawat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Pindah. Mungkin materi yang kita diskusikan hanya itu, ada tambahan atau ada yang masih kurang jelas buat bahan diskusi kita hari ini? Sudah cukup jelas, Mbak. Oke, untuk pengimplementasiannya sudah ngerti ya, di setiap profesi mungkin profesi berbeda tapi pengimplementasiannya berbeda dengan tujuan yang sama ya, tetap pada pelayanan prima. Mungkin cukup sekian kali diskusi kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga kita menjadi ASN yang amanah, dapat mengaplikasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Mungkin cukup itu aja kali ya. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Saya akhiri diskusinya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Hati-hati Bu ya. Makasih.